anak-anak yang diasuh sama Novi itu kebanyakan banyak juga yang bermasalah kayak anak. Banyak. Kan ada 3 orang itu yang dibalikin 2 ke orang tuanya, yang si Zahra itu kan dibawa ke yayasan. Iya, ada lagi tuh yang dari dalam perut itu yang mamanya itu ya. Oh iya, Eh, DGJ itu iya yang agak-agak Naila. nakal itu. Kalau aku bilang siapa gini namanya sih, Naila? Ah, Naila namanya. Si Naila ya itu Naila. itu juga apa nama suka iri mau dia kan memang dari bayi ya diangkatnya Da- kan. Tapi ya makanya Heeh. itu nggak semudah itu kita untuk merawat anak orang, apalagi anak bukan darah daging kita loh. Iya, anak sendiri Gua aja aja kadang yang darah daging, gua dibikin darah tinggi terus, tau mami. Gua sampai banting barang, baru pada diem. gua nggak ada sih, nggak ada banting-banting Ngurusin barang. anak sendiri aja, ngurusin anak sendiri aja satu gitu, kadang kadang kalap gitu loh kita, apalagi ngurusin anak Iya, orang yang memang sampai Iya, beberapa gitu loh, kita ya juga kadang Allah tidak bisa beneran, mengalahkan. orang sumpah tuanya mami. yang ODGJ gitu Wah, ya. anak-anak 3 nih ya, yang satu anak aku yang kecil itu umur 4 tahun. Yang kedua itu umur 15 tahun. Yang pertama itu 16 tahun nih ya. Ya ampun kalau lagi ini ya. Aduh, gua kalau udah marah-marah rice cooker juga mental itu udah. Hmm. Gua nggak pernah banting-banting barang Memang kalau sama begitu paling kan. merepet aja. Jangan Walaupun kayak gitu. satu kandungan, satu Oke, bapak, beda otak semua. Iya, benar benar benar. Benar. Apalagi ini beda bapak, beda mama, semua ya beda Hmm. semuanya. Karakternya Kadang juga, nggak ini apa beda. kadang kan Lita Nih, anaknya itu nggak tahu tadi dulu, bapaknya. tadi dulu. Bolu. Nih Ya, gua rasa si Ike molor deh, makanya dia mute. Kagak, dia jadi pelakor tadi di sebelah. Gue Di lagi mana WA. lagi? Di Nih, mana gue lagi lagi dia? enggak, Sama gue si lagi balas Nambut WA sama dulu si bentar. Ike, Sultan. kau jangan tidur ya Ike, nggak ada alasan ini udah jam 8 malam loh Ike, kau nggak boleh tidur, nggak ada alasan panas, nggak ada takut luntur ya, aku dulu Momi, ya. pernah kita lagi live, lagi masuk di room dia, dia teler sampai jam 7 pagi itu live, kosong. ngorok dia. Ngorok. ngorok dia. Ditungguin sama kekasih hatinya itu. Tadi naik ke kasih hatinya. Enggak, yang kemarin kan bukan itu yang Oh, jaga si ya. penjaga api. Iya. Pokoknya Ike itu paling laris manis lah. Itu kasus Tapi Zahra gini itu teman-teman, memang tapi gini teman-teman, menurut kalian gitu, apakah wajar Teh Nopi merasa sangat terluka ketika mengetahui Zahra berbicara buruk tentang dirinya di belakang, padahal selama ini ia yang merawat dan memperjuangkan hidup Zahra. Wajar kecewa sih. lebih kecewa Wajar juga. sih kalau aku bilang mah wajar. Ya namanya orang ada rasa kecewa, gua aja kadang-kadang sama anak gua ada rasa kecewa. Ya wajar. Wajar. Ya manusiawi lah gitu ini Tar dulu, tar dulu. manusiawi. Itu emang maksudnya kasusnya itu gimana sih? Coba aku pengen tahu gimana sih maksudnya? Maksudnya lu sama si Sultan gini itu nih, surke. gini. Jadi gini, Ike, kasus antara Nopi Pratiwi dan anak asuhnya yang bernama Zahra memuncak karena adanya kekecewaan mendalam akibat perilaku manipulatif dan ucapan Zahra yang menyakiti hati ibu angkatnya yang memicu keputusan Teh Nopi untuk mengembalikan ke panti asuhan. Teh Novi awalnya turun tangan merawat Zahra yang sebelumnya menjadi korban penjualan dan pelecehan oleh ibu kandungnya. Namun permasalahan buruk ketika ditemukan fakta dan bukti rekaman bahwa Zahra sering berbicara buruk, menggibah tentang ibu angkatnya di lingkungan rumah maupun sekolah. Teh Novi merasa kepercayaan dan kasih sayang yang telah diberikan disia-siakan, terutama karena Zahra dinilai bersikap manis di depan kamera tetapi sangat berbeda di belakang layar. Iya, kayaknya Polanya selama itu ya Itu udah pinter terbukti ya? bermuka dua gitu. Enggak, itu sudah terbukti. Udah terbukti kan? Udah ada udah dia udah ngaku. Dia udah ngaku. Bukan settingan. Bukan, dia udah ngaku-ngaku di Jadi video. anaknya ini dulu itu anaknya ini ada agamanya kan agama Kristen, lalu dimasukkanlah Muslim sama Teh Nopi ini. Akhirnya Enggak, Mami Obet diralat, bukan dimasukin sama Mbak Nopi, tapi dia yang minta. Nanti Ren lagi konteksnya nih. Iya, dia minta masuk Muslim, lalu dibimbing sama Teh Nopi, akhirnya dimasukinlah ke Muslim gitu maksudnya. Dia yang minta untuk masuk Muslim. Aku baru lihat loh tadi video dia baca Al-Qur'an, hafalan Al-Qur'an tadi. Lihat nggak? Iya. Iya, lihat pinter dia itu, baca itunya pinter emang. Dia kan sekolah di Al-Azhar. Kalau Itu menurut setelah gue kasus sih apa udah kasus itu? enggak, kalau menurut gue ya, kalau kita udah mengambil apa sih namanya anak angkat ya atau anak
ya anak angkat lah ya modelnya ya. Kita harusnya kita udah tahu nantinya Konsekuensinya ya. seperti apa gitu. Betul. Baiknya kayak gimana nantinya dan buruknya pasti nanti kayak gini. Ada loh. Pasti kita berpikir ke situ dulu, jangan berpikir kalau kita udah mengambil anak di panti asuhan terus kita berpikirnya oh ini bakal baik sama kita terus. Jadi Enggak, anak kita ini bukan juga dari anak ini bukan dari panti asuhan sih, sebenarnya anak ini kan di jalan gitu, di jalan. ya tetap aja gitu loh Mami, tetap aja gitu loh, tetap aja harusnya kita bisa berpikir ke situ dulu sebelum kita membantu gitu kan. Kita harus Makanya yang terima. gue sayangkan juga begitu, karena gini loh mah, ini anak dididik ini anak diadopsi sama Kenopi, ini anak bukan dari bayi tapi dari memang usianya sudah segini. Iya. Dan memang ada beberapa didikan yang mungkin didikan orang lain, lalu Tenopi ini hanya melanjutkan. Nah, disitulah Tenopi harus tahu bahwa karakter yang dibawa dan didikan-didikan sebelumnya juga melekat kepada dia gitu loh. Iya betul. Iya, kita nggak bisa loh, kita nggak bisa membentuk langsung karakter orang harus sama dengan kita itu nggak bisa gitu loh. Apalagi kan dia diambilnya udah berumur kan, udah ngerti gitu kan. Betul. Jadi menurut aku sih dan tergantung bawaan dari orang tua dan anaknya sih sebenarnya gitu. Bener tuh. Ya buktinya kan kayak si Onyo kan misalnya dia apa sih pernah nggak suka dengan apa ya Panyaman. omongan orang tuanya tapi kan dia masih bisa memahami oh ya karakter orang tuaku kayak gini dan orang tuanya juga bisa memahami gitu kan. Kalau menurut aku Yang sih enggak dari sih bayi aja aku kadang nggak nggak suka. sesuai gitu. Iya. Yang dari bayi aja kadang nggak sesuai dengan harapan kita ya. Tapi Iya. kasihan loh Momi, kasihan banget kalau misalkan dikontenin kayak gitu. Gimana ya, kan teman-temannya atau siapa nanti menjaga jarak sama dia. Ini mulutnya bahaya, anak ini seperti itu Iya. kan. Jadi Selamat malam semua aja Mayoma. iya. Ini ada pengacara Tenopi, ini ada pengacara Tenopi Pratiwi. Kamu ini dubbing loh. Halo, selamat malam Bang, apa kabar? Thought of mic. Ya, selamat malam juga, kabar baik. Bang, Biasa Bang kayaknya ada beberapa video memang yang lagi viral juga terkait dengan Tenopi, yang memang kebetulan dari Tenopi ini kan klien Abang. Nah, yang lagi viral sekarang ini adalah terkait dari anak angkatnya yang Tenopi merasa mungkin bahwa anaknya ini sudah kelewatan gitu loh, hingga keputusan Tenopi untuk mengembalikan anak tersebut ke panti asuhan. Abang udah dengar belum? Iya, belum sih. Kalau dilihat dari background itu sebenarnya anak ini paling disayang oleh Tenovi karena dia dianggap sudah dewasa. Tuh. Nah, Karena sehingga Mami banyak, Obed kan Bang. pernah ketemu kan itu. Betul, aku juga pernah ketemu dan gini loh Bang, mungkin dan sebagian netizen juga menyayangkan adanya terjadi seperti ini dan apalagi hal yang seperti ini dikontenkan oleh Tenopi sehingga banyak netizen yang merasa kecewa. Mungkin kalau kita sih nggak merasakan apa yang dirasakan sama Tenopi mungkin ya Bang ya. Tapi terlepas dari itu, aku yakin kok bahwa Tenopi ini sangat sayang banget sama Zahra ini karena Zahra ini anak yang aku pernah ketemu sama Zahra, sama Tenopi pernah ketemu. Waktu itu sempat kita berbuka puasa bareng, gitu loh. Dan aku juga nggak tahu kenapa Zahra bisa mungkin mulutnya seperti ini. Apakah dia menonton sesuatu yang ada di media sosial, jejak digitalnya Tenopi atau apa gitu, Bang. Sehingga ada kata-kata yang membuat Tenopi kecewa terkait dengan katanya Tenopi suka dugem, Tenopi suka mabuk-mabukan, Tenopi begini-begini. Itu diceritakan sama Zahra di lingkungan sekolahnya maupun di lingkungan rumah, Bang. Gitu. Apakah menurut Abang anak seumuran ini tuh ketika berbicara seperti itu bisa ditoleransi atau mungkin apakah perlu didikan yang lebih ketat atau apa, Bang? Ya, saya nanti akan klarifikasi ke Tenovi pasti ya. Ini baru tahu di roomnya Mami Obel. Saya coba akan klarifikasi. Tapi sepengetahuan saya anak ini sebenarnya
yang paling besar dari anak-anak yang lain. Maka Tenovi itu mendidik dia itu secara ketat karena dia itu bisa menjadi panutan bagi Naila dan adik-adiknya yang lain. Nah, Betul. persoalan sekarang ini misalnya anak ini menceritakan sesuatu hal dalam rumah tangga, itu baik benar pun atau tidak benar, itu tidak dibenarkan sebenarnya. Dan kalaupun seandainya keputusan Tenovi untuk menyerahkan ke panti asuhan atau mengembalikan kepada keluarga, itu pasti dengan pertimbangan yang matang karena saya tahu persis tentang karakteristik Tenovi, sangat memperlakukan anak-anak itu secara manusiawi. Tidak Lalu ada bagaimana, kecuali, Bang? hanya memang ya. Lalu bagaimana Bang dengan netizen yang merasa kecewa dengan apa yang dilakukan sama Tenovi terkait dengan semuanya dikontenkan gitu loh Bang? Iya, kalau persoal konten saya belum bisa jelaskan, tapi persoalan tentang pembinaan itu menjadi hak Tenovi ya, untuk melakukan pembinaan terhadap anak, karena jujur aja, di luar sana juga belum tentu orang tua memiliki waktu yang banyak untuk mengontrol, mengawasi, dan membina anaknya. Ini kita harus akui gitu. Banyak kesibukan, lalu memikirkan tentang pekerjaan. Tapi untuk Tenovi, dia berpikir secara detail tentang seluruh kebutuhan-kebutuhan anak yang diasuh. Nah, menurut saya memang dari sisi kontennya bisa kita diskusikan apakah ini yang dianggap komersialisasi atau memang ini bentuk dari pembinaan. Kita akan lihat setelah saya klarifikasi ke Tenovi. Betul. Teman-teman, boleh ada yang mau bertanya sama Bang Nyoman selaku pengacara dari Tenovi, silakan. Dedi naik, Den. Dedi naik, Den. Halo Bang Nyoman, salam kenal. Ya, salam kenal ya, salam kenal. Bang Nyoman, saya kan berpendapat, boleh nggak? Boleh, ini saya juga sedang diminta berpendapat, jadi kita bebas saja di sini. Oke, jadi gini Bang Nyoman, itu kan Tapi anak jangan lagi tumbuh. tapi jangan disomasi ya Bang ya. Iya, jangan disomasi, betul Bang. Jadi gini Bang Nyoman, ini kan kita udah ngeliat nih ya video yang beredar bahwa si Zahra ini kan dikontenin dari Tenovi perihal dia ngomong di belakangnya Tenovi, jelek-jelekin Tenovi segala macem. Ini kan anak lagi bertumbuh, lagi belajar, mencari jati dirinya. Seandainya nih, kalau anak-anak sebaya dia pada menjauhi atau ngebully mulutnya dia seperti itu, bagaimana itu Bang Nyoman? Yang bakalan terjadi mungkin ya, gitu. efeknya gitu. Iya, betul, efeknya kayak gitu, dia nggak disukai teman-temannya atau orang yang akan menjauhinya karena udah wah nggak bagus Zahra mah kata Tenovi gini-gini di kontennya, gimana itu Bang Nyoman? Ya, kita mesti lihat dari konteksnya ya. Konteksnya apakah pernyataan yang disampaikan oleh Zahra itu dapat memperburuk citra atau stigma negatif terhadap Novi sehingga di ruang publik, sehingga Novi juga membuka ruang ini sebagai ruang klarifikasi. Kalau kita memaknai ini sebagai ruang klarifikasi, artinya tidak ada masalah. Mama Ya kan Max. gitu, tidak bermaksud untuk menjatuhkan, syarat, tidak. Tetapi apa yang diklarifikasikan oleh Tenovi kepada Sarah itu mungkin bermaksudnya adalah untuk menjelaskan kembali kepada publik. Karena apa? Kalau seandainya apa yang diceritakan oleh Sarah lalu dikonsumsi publik sebagai sebuah kebenaran, itu berdampak kepada trust semua orang tua yang menitipkan anaknya kepada Tenovi. Satu. Yang kedua, menjadi masalah Tenovi di dalam pengasuhan anak.
Jadi kita mesti melihat konteksnya dulu. Konteksnya dalam maksud, dalam arti apa yang terkandung tujuan dari Tenovi mengklarifikasi dengan cara itu di depan publik. Itu kita mesti lihat dulu ya. Apakah itu bentuk dalam klarifikasi, meminta penjelasan cara kembali apa yang dia sudah sampaikan kepada ruang publik di mana tempat dia belajar begitu. Oke, terima kasih. Silakan yang lain ada yang mau nanya. Ayo Nay, lu nanya lagi. Bang, apakah Bang, menurut Abang apakah Zahra ini cukup dewasa untuk memahami konsekuensi dari ucapan dan tindakan ya apa yang dia ucapkan terkait dengan menjelek-jelekan Tenopi atau apa gitu, Bang? Ya, saya pikir ini dua pendekatan, dua dimensi ya, yang berbeda ya. Yang pertama, kalaupun apa yang disampaikan itu sebuah kebenaran, artinya apa yang disampaikan Sarah itu adalah kejujuran. Tetapi kalau seandainya dia menyampaikan sesuatu yang tidak benar, itu kan menjadi stigma buruk bagi Tenovi yang yang sedang mengasuh anak-anak lain. Nah, kalau saya melihat, memonitor, bahkan sudah hampir 2 tahun, bahwa Zahra ini sebenarnya anak kesayangan Tenovi. Dia yang dianggap yang paling senior dan bisa mengayomi adik-adiknya. Itu yang diandalkan Tenovi selama ini. Dari perlakuan Tenovi terhadap Zahra ini, bahkan dia pernah menyatakan bahwa saya sangat bangga memiliki Zahra karena sangat dewasa, lalu sopan. Tapi kalau saya lihat ya secara umum didikan Tenovi ini adalah didikannya yang sangat luar biasa ya. Didikan jangankan dalam cara berbicara ya. Dalam bersikap, duduk, makan itu pun diatur semua sama Tenovi. Dia didik sampai detail itu. Jadi yang tidak semua saya jumpai didikan orang tua di luar begitu ya. Jadi saya pikir kita coba menggali lebih jauh motivasinya, tapi saya yakin ini semua karena kecintaan dan kesayangan Tenovi terhadap Zahra supaya tidak menyampaikan hal-hal yang bersifat berdampak kepada konsumsi publik dan akhirnya setiap waktu Tenovi tidak habis-habis mendapat sorotan-sorotan dari publik. Begitu, Bang. Oke, Bang, apakah ini ada, mohon maaf, ini kan Tenopi juga sebenarnya tidak pernah mendengar secara langsung mungkin, tapi ada video-video rekaman yang memang dikirimkan kepada Tenopi dan orang-orang sekeliling yang mendengar atau yang ketika ada pembahasan Zahra dengan orang itu mungkin direkam gitu loh, sehingga dikirimkan kepada Tenopi dan akhirnya Tenopi menjadi kesal, Bang. Gitu. Jadi apakah yang jadi masalah ini adalah orang-orang sekeliling yang memang tidak suka sama Zahra atau menurut Abang atau orang sekeliling ini minta untuk Zahra ini dididik secara benar gitu loh sama Tenopi. Bingung. Ya, banyak dimensinya Bang. Kalau kita melihat dalam satu case itu kan kita bisa melihat dalam dimensi sisi. Sangat tergantung pandangan kita, apakah ini positif atau negatif. Ini adalah bentuk dari pembelajaran atau dalam bentuk penghakiman. Nah, ini tapi kalau saya melihat ini ada kausalitasnya yang sebenarnya pernyataan seorang anak Zahra ini tidak perlu direkam dan didistribusikan kepada Tenovi. Nah, itu menurut saya seperti itu. Menurut saya ya, itu menurut saya juga Bang sama. Oke. Ya, jangan sampai ada motivasi orang meruntuhkan hubungan Tenovi atau memperburukkan keadaan di dalam internal Tenovi. Kalau seandainya dia bermaksud baik, tidak perlu ekspos itu. Tapi dia bilang, Tenovi kok anak ini ceritakan Tenovi di luar, apakah faktanya begitu? Sifatnya klarifikasi dibanding dia mengirimkan video percakapan itu seolah-olah dia wawancara lalu menyampaikan kepada pihak lain. Itu saya pikir tidak tepat, tidak adil dan tidak elok ya.
Karena kita berbicara soal aib itu tidak baru, jangankan itu belum memiliki nilai kebenaran. Benar pun tidak boleh menceritakan aib dalam ruang publik kan begitu. Betul. Oke, selamat malam Meires. Meires, halo halo. Yo, halo. Oke. Lanjut dulu, lagi dulu Ayo Bang buat yang lain silakan yang mau bertanya. Ini Mak Kepo kemana lagi? Sampai sejauh mana seorang ibu angkat harus bertahan ketika rasa percaya dan benar-benar hilang? Silakan yang lain ibu-ibu dijawab. Karena gini loh Bang, aku tuh kayak ngerasa bahwa aku juga kan memang dibesarkan oleh orang-orang yang berbeda. Aku dari usia 5 tahun sampai aku usia 11 tahun, 12 tahun itu aku dibesarkan sama orang-orang yang berbeda. Dan itu ada karakter yang memang aku sendiri kayak merasa gue nggak sadar loh ngomong kayak begini, aku nggak sadar ngomong kayak gini gitu. Dan itu tidak langsung menyinggung perasaan orang yang yang merawat kita Bang. Dan itu sering terjadi gitu. Mungkin apakah Zahra juga memiliki trauma atau ada karakter bawaan yang dia sendiri pun tidak menyadari itu gitu Bang? Karena memang aku pun sering dibilang nakal, mulutku sering dibilang ini dulu waktu aku masih kecil seusia Zahra juga mungkin yang sama. Dan orang-orang tuh tidak ada yang bertahan untuk merawat aku Bang waktu kecil. 2 bulan, 2 minggu, kadang 1 bulan itu aku udah dilempar ke sana, dilempar ke sini, dan akhirnya dampaknya itu ketika dewasa seperti ini tuh aku kayak merasa kebingungan gitu menentukan bagaimana yang baik dan mana yang tidak gitu Bang. Ini kan gini, kalau kita berbicara ilmu psikologis dasar itu kan Tenovi itu kan menampung anak dalam latar belakang berbeda-beda. Ya, itu yang pertama kita harus akui. Anak yang bersumber dari kultur orang tua yang berbeda-beda. Pasti ada titik traumatik yang mungkin saja bersumber dari ketika mereka sudah usia sekarang atau di 0 tahun, bahkan mungkin traumatik itu muncul dari masih dalam rahim ibunya. Nah, ini kan menjadi satu masalah, sehingga sebagus apapun figur Tenovi tidak bisa menjadi punggung, atau menjadi panutan ketika anak ini sudah membawa karakter tersendiri dari sejak dia di dalam kandungan ibunya. Ini kesulitan. Maka di dalam pengurusan anak-anak seperti ini harus ada pendekatan psikologis supaya Tenovi bisa mengetahui karakter satu anak dan anak yang lain itu harus pendekatan seperti apa. Kan tidak mungkin sama. Nela dengan cengengnya, dengan cerewetnya, lalu ada satu anak yang bule itu juga mempunyai karakter masing-masing. Zahra yang begitu, menurut saya begitu tenang, tapi ternyata menyimpan satu sifat yang bisa dikatakan adaptif dalam ilmu psikologis, yang bisa meluap-luap atau menceritakan sesuatu yang sifatnya manipulasi. Ini kita harus gali. Jadi karena mereka ini anak, maka perlu didampingin oleh psikologis supaya Tenovi bisa mengetahui, oh ya, berdasarkan observasi psikologis anak ini mengalami begini, anak ini mengalami begini. Kalau kita tidak tahu, kita tidak bisa membedakan mana yang kita harus benahi dalam sisi kelemahannya. Karena satu dengan yang lain tentu tidak sama. Karena apa? Lahir dari rahim yang berbeda, lingkungan yang berbeda, problematik yang berbeda. Ini menjadi catatan penting, Bang. Dan didikan yang berbeda mungkin Bang ya, karena mungkin Zahra ini sudah menemui beberapa didikan di mana tempat dia tinggal, mungkin pertamanya dididiknya dengan cara berbeda, lalu kemudian di tempat Tenovi dididiknya mungkin dengan cara yang berbeda, mungkin seperti itu ya Bang ya. Ada tambahan lagi, tapi menurut Bang Yoman, untuk memarahi Zahra dengan kesalahannya dia udah menjelek-jelekkan Tenovi, dibenarkan tidak untuk di ruang publik? Ya, kita kembali lihat konteksnya. Kalau memang cara udah menyampaikan informasi kepada ruang publik, ya mungkin
eh, apa namanya, momen pertemuan antara Tenovi dan Zara ini juga bagian dari klarifikasi supaya Sarah bisa menyampaikan kembali bahwa cerita dia itu benar atau memang cerita dia itu ngarang. Tujuannya satu, Novi juga ingin tidak kemelekatan tentang stigma negatif terhadap dirinya. Itu berdampak kepada trust publik terhadap pengasuhan-pengasuhan anak-anak lain. Karena kita tahu bahwa anak lain masih banyak membutuhkan pertolongan dari Tenovi. Saya pikir begitu. Jadi kita mesti melihat konteksnya dulu. Kalau Zara itu menyampaikan ke ruang publik dan menjadi konsumsi publik, maka klarifikasi juga harus di ruang publik. Kalau klarifikasi di ruang tertutup, lalu dinyampaikan kepada publik yang nggak nyampe, ya tidak tersampaikan tentang kebenaran. Karena saya tahu selama saya bersama Tenovi, ya bersama tim di tempat manapun kami tidak pernah meminum-minum keras, makanan yang ya bahkan ya minumnya hanya air putih. Tapi kalau cerita dari Zara itu kan menjadi perbandingan terbalik. Walaupun memang saya tidak menjamin tentang aktivitas Tenovi di luar dari jangkauan saya, karena memang kami hanya bertemu beberapa kali dalam saat-saat tertentu. Tetapi menurut saya karakter Tenovi bukan seorang peminum apa yang disampaikan oleh Zara itu. Ya, begitu. Takutnya ini kan ada banyak tunggangan-tunggangan yang bersifat politis. Ya, kita nggak tahu ya, kita mesti mencari tahu. Dan sampai saat ini Tenovi belum menghubungi saya dan saya akan mengklarifikasi secara komprehensif supaya mendapatkan informasi yang utuh. Begitu. Oke, Bang. Lalu nanti mungkin kalau misalkan Abang ketemu sama Tenovi sekalian disampaikan terkait yang aku sampaikan kemarin ya, Bang ya. Daripada yang ada orang yang memang mungkin dia bersedia menjadi saksi dalam pelaporan Tenovi seperti itu ya, Bang ya. Ya, Bang, lanjut ya. Kalau nggak ada Oke, pertanyaan siap, Bang. lagi, lanjut ya, Bang. Oke, siap. Oh, ada satu pertanyaan, Bang. Ini terkait dengan kasus Tehat Murjadi seperti apa, Bang, kelanjutannya sekarang? Ya, tanggal 24 sidang pemeriksaan saksi dari mereka yang kami akan menggali kebenaran fakta apa yang mereka sampaikan, ataukah mereka menjadi saksi yang digiring, yang dipersiapkan untuk menjadi salah satu alat bukti menjerat klien saya. Tapi kita lihat tanggal 24. Kalau memang teman-teman media mau mengawal kasus ini, silakan, monggo lah. Bagian dari check and balancing supaya tidak ada peradilan yang dilakukan dalam ruang yudisial yang begitu kencangnya intervensi dari pihak tertentu. Begitu, Bang Mami Obed. Oke, Bang. Terima kasih banyak, Bang ya. Oke, terima kasih banyak. Salam hormat. Oke. Lanjut ya. Ya, oke, silakan, Bang. Bolu, ngomong lu, Bolu. Ini pun si Entot pun dia membaik ya. Tidur dia, tidur Bolu. Kemana si Ike main turun-turun aja dia. Nggak tahu kemana mereka ini. Udah dia yang suruh buka room. Mau dimarahin teh. Enggak, orang kalau nyuruh buka room tapi bingung pembahasannya apa. Karena memang gini loh, kita tidak bisa memaksakan algoritma TikTok ini. Aku kalau misalkan pindah tema, pindah pembahasan, otomatis penontonnya juga tidak akan ada. Karena algoritma TikTok itu TikTok yang menentukan. Nah, sementara algoritma sekarang yang lagi berjalan itu masih terkait dengan Ruben dan Sarwenda. Itu. Ya betul. Walaupun Apalagi bosen kan juga. lagi. Ya Makanya sebenarnya itu juga- bosen Mami, tapi Makanya itu juga sebenarnya kan tantangan untuk kita sebagai host, walaupun dalam keadaan bosan, walaupun apa, tapi algoritmanya masih tetap membahas terkait dengan Ruben. Udahlah, kita mau apa, mau kita jungkir balik pindah tema juga tetap tidak akan pernah ada ini, karena temanya ini, algoritmanya ini sedang kepada Ruben dan Sarwenda seperti itu. iya betul. Apalagi nih kan ada terbaru terus setiap harinya. Betul. Yang terbaru ya si Erko Makanya ada mau nggak
mau nggak mau ya tetap aja ini yang mengungguli algoritma TikTok pada saat ini. Iya, Ratu Gunung Kawi dan CEO Gadungan. Bener banget. Ayo Iya, bantu betul. ke layar, guys. Yang di bawah, yang di atas, yang di samping, yang di kiri, yang jangan apalagi lupa. mungkin kemarin apalagi mungkin kemarin aku itu 1 minggu nggak live ya, akhirnya mungkin aku juga harus sering memanaskan akun karena 1 minggu nggak live itu lumayan loh, akun kita tuh jadi hancur berantakan. Dingin ya kan. Ya kan nggak konsisten gitu jam waktunya. Jadi kita itu dinyatakan bahwa akun kita itu nonaktif gitu loh sama TikTok gitu, padahal kan nggak nonaktif. Gua lagi sakit TikTok, gua lagi sakit, lu paham gak sih lagi sakit? Ngajar Mami emang. Obet nularin ke saya juga sakit sekeluarga. Janganlah Anak, sakit, suami. sakit jangan ditular-tular, sakit jangan ditular-tular. Tapi loh yo, aku ini kayak ngerasa sakit hatinya itu pas ada seorang ibu-ibu yang dia bikin VT yang dengan lantang dia bilang bahwa anak pungut ke si Iya, itu Onyo. nggak boleh. Iya, Itu nggak ada boleh. itu aku lihat kemarin itu ya karena Mami Obet itu dia orang-orang kita Sumatera ya. Satu itu sama aku tuh. Eh, dia bilang gini anak pungut, anak pungut. Anak pungut, kalian bilang sama anak pungut itu orang yang rambutnya pendek itu Mami Obet tau kan? Iya, perempuan itu. Yang mukanya kayak itu apa opung-opung Netizen. itu. Inang-inang sambu kalau kami bilang ya kan. Jadi Iya. aku typing ya kan, tapi dia nggak ada kick ya, tapi kecuali di roomnya nenek-nenek itu ya Manado ya baru di kick tuh semua nge-kick. Tapi kalau yang ini sakit kali hatiku dengernya. Pengen aku kurungkatin tapi akun bodong ya kan. Gimana lah ini? Iya, karena gini loh, memang seluruh dunia juga tahu bahwa si Onyo itu kan memang anak asuh, tapi tidak pantas diucapkan di ruang media sosial, apalagi untuk menjatuhkan. Sekarang kalau misalkan dipermasalahkan bahwa si Onyo ini lebih membela bapaknya daripada ibunya, tapi kan mungkin Onyo ini lebih tahu alasannya apa yang menjadi Onyo ini untuk lebih membela Iya. bapaknya dan membela bapaknya, begitu kan? Ya kan Nah, dia itu ngerasa, orang mami, dia tahu gitu kan, yang kemarin-kemarin tinggal sama ibunya gimana cerita-ceritanya, terus dibandingin waktu sama bapaknya. Oh, lebih tepatnya di sini. Ya kan dia Tahu udah nggak, Miss? gede. Momi, dia waktu sama mamanya itu nggak ada dia ikut-ikut apa namanya tuh dipanggil-panggil diundang-undang itu. Sekarang sama bapaknya tengoklah tuh keluar mulu itu kok konser lah inilah itulah kan banyak kan kegiatannya apa. karena kan memang bapaknya itu kan linknya lebih banyak loh, dia itu di Betul. di entertain gitu loh. Kalau Banyak misalkan duitnya sekarang. orang Endah juga sebenarnya kita tidak menutup tidak menutup mata bahwa Iya, Endah dia juga kan kan memang dopleng terkenalnya. nama. Iya, Dopleng dopleng nama, nama Mami. Onsu, Kalau nggak pakai betul. dopleng namanya Ruben Onsu kan dia juga nggak tahu siapa Ceribel. Siapa dia gitu. Ceribel juga kan dia juga udah dipecat sama Ceribel waktu kemarin juga itu kan. Aku nggak kenal loh sama dia. Aku nggak tahu Walaupun kalau dia Ceribel dulu aku Namanya aku nggak tahu, namanya juga aku nggak tahu. Aku tuh sama grup Ceribel itu aku cuma tahu satu Anissa doang. bener. Aku cuma tahu nggak sama tahu dia nih kasusnya Kak Meta sama siapa itu Tahu yang Aci Kepo tahu Aci Kepo najis banget deh giliran udah ganti tema Bang Memang udah turun Mak baru kau Kepo. naik. Hello Mak Kepo. Dulu di Porobin. Ya biar orang-orang pada tahu kalau suaraku nggak mirip Sarwenda begitu ya. Mohon maaf. Makanya aku Bang bilang, Jamal barusan naik kita ngebahas Tenopi. Adi. FYP sayang kayak mana? Aku tuh emang nggak bisa dijauhkan dari Tenopi ya. Dari dulu namaku tuh angkat kasusnya Tenopi sama Agus. Sekarang aku tadi iseng naikin fitting sekali tag langsung jadi. Aku FYP lagi sayang. Mudah-mudahan masuk YouTube lagi. Yaudah cepetan lu mau bahas Tenopi apa? Oke, ya ini adalah Zahra. Zahra ini adalah seorang anak yang diangkat sama Tenopi. Jadi Tenopi itu totalnya memiliki anak angkat anak angkat yang keenam itu masih kecil-kecil. Nah, yang besar ini namanya Zahra. Zahra ini diangkat sama Tenopi karena dia itu adalah salah satu korban yang mengalami penyiksaan oleh ibu kandungnya sendiri. Ya,
usut punya usut, Zahra ini sudah mau menginjak remaja ya, sudah besar gitu kan. Dia begitu disayangi, begitu dicintai sama Teh Nopi, kebutuhannya dicukupi, malah mungkin bukan lagi dicukupi, tapi mungkin dia terkesannya apa mewah lah kehidupan Zahra ini gitu kan. Kan kita lihat kayak dia punya sepatu, tas-tas yang mahal-mahal, branded gitu kan. Bojang baru gabung dibantu tetep ya guys. Nah, Zahra ini memang karena mungkin awalnya dia dari kehidupannya yang serba kekurangan, ditambah lagi ibunya yang tidak menyayangi dia gitu kan, merasa tahu kan namanya star syndrome. Begitu diurus sama Teh Nopi, dirawat sama Teh Nopi, dia bergelimbangan barang-barang bagus, kehidupan yang layak. Nah, dia menjadi tumbuh menjadi anak yang terkadang dia selalu mencuri saudara-saudaranya, ya alias Oke. adik-adik angkatnya gitu kan. Oke, ibu-ibu yang di Sampai sini kalian boleh beda pendapat ya, tidak masalah, kalian pun sama. Misalkan kalian ini beda pendapat dengan Makepo tidak ya, masalah ya, silakan. ini hanya menjelaskan dulu, nanti boleh ada mungkin yang pro dan kontra sama Teh Nopi, silakan. Nah, Teh Nopi kenapa kemarin itu memutuskan menyimpan atau mengalihkan pengasuhan ke panti asuhan atau ke panti asuhan yatim piatu, dikarenakan Zahra ini kerap sekali melanggar aturan-aturan dari Teh Nopi. Bahkan beberapa kali informasi dan sumber yang terpercaya, Zahra ini seperti bertindak arogan, lalu dia juga ada membicarakan Teh Nopi yang notabene adalah ibu angkatnya, seperti itu. Jadi Teh Nopi kan ada beberapa kali memposting ketika dia marah sama Zahra, menegur Zahra gitu kan, dan itu kan postingannya sudah beberapa kali. Tapi Mak Kepo sebenarnya alangkah lebih baiknya nggak sih ketika diingatkan dulu atau ditegurnya itu nggak harus lewat media sosial atau jangan langsung dipulangkan ke ini gitu loh Mak Kepo. Oh, ini sudah berkali-kali, Bet. Jadi aku kan menelaah juga memang mengikuti gitu kan. Tadi aku pikir ini akan baik kembali gitu kan. Ternyata sebelum Teh Nopi meng-up ke pemberitaan, meng-up ke YouTube-nya, channel YouTube-nya dia, Zahra ini sudah sering kali diingatkan, sudah sering kali ditegur, katakan diberi sanksi, sudah gitu kan. Tapi memang yang nggak tahu ya posisinya, mungkin Zahra ini kan maaf kata ya mungkin dulu backgroundnya seperti apa kita kan nggak tahu gitu. Karena kalau yang lain seperti siapa tuh Citra, terus yang adanya yang lain itu kan memang dari pure dari bayi ya. Bahkan Naila itu kan memang dari pas dia Dari masih bulan dikandung, ya kan, pas masih dikandung. Jadi kemungkinan kalau anak-anak yang kecil itu, yang masih kecil itu yang orok-orok itu yang diurus sama Teh Nopi kan mungkin lebih bisa diarahkan. Kalau Zahra ini yang sudah besar Iya. diambil gitu. Jadi dia terkontaminasi oleh hal-hal yang mungkin dulunya nggak baik gitu loh, sehingga tumbuhlah menjadi karakter seperti ini gitu. Dan menurut Teh Nopi, bahwa Teh Nopi itu sudah seringkali dan sampai bingung harus bagaimana mengurusi sejarah ini gitu kan. Gitu menurut Teh Nopi ya, saking bingungnya gitu. Karena saya yakin sih ini keputusan Teh Nopi untuk mendidik Zahra di panti asuhan agar supaya Zahra itu kan bisa berbaur dengan teman-temannya, bisa mengkoreksi dia punya kesalahan gitu. Gitu sih ya. Ya yang aku yakini. Kenapa dimunculkan di YouTube, di-up di YouTube? Karena kalau tidak di-up, nanti netizen atau para media mengetahui Zahra langsung ada di yayasan, ya, di panti asuhan, nantinya nama Teh Nopi mungkin akan buruk karena orang berpikir kok Nopi bisa-bisanya gitu langsung. Nah, gitu. Jadi kan ini ada alasannya.
Ya. juga pemikiran saya ke situ juga Mak Kepo, mungkin klarifikasi ini nyambung kalau nanti ditanya-tanya kenapa Zahra udah pindah pengasuh ya, Betul. itu tadi jawabannya, backupnya gitu. Ya, betul. Karena kan netizen ini kan paling jeli ya. Nanti tiba-tiba mendapati Zara di panti asuhan, nanti dibilangnya, kok Nopi membuangnya? Nah itu, menghindari itu, makanya Nopi mengantisipasi lah, istilahnya seperti itu. Tapi menurut Mak Kepo nih, ini kan pasti ada dampak dari kontennya Tenopi ini, pasti ada dampak yang Ya, gimana nantinya si Zahra ini kan dicap mulutnya lemes, suka jelek-jelekin orang gitu. Nah, ini kan sangat-sangat ya zaman sekarang, apalagi semuanya diakses dari ya apa namanya TikTok ya, anak-anak gitu Mak Kepo ya. Kalau ngelihat konten kayak gitu kan, misalnya nih si Zahranya dimusuhin atau tidak punya teman, gimana itu Mak Kepo? nah justru gini, kadang kita berpikir bahwa pembulian itu kemungkinan akan berdampak buruk bagi anak-anak. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa untuk sebagian orang bisa jadi ketika orang membuli itu dan misalnya gini, Obet dibully, misalnya Obet dibully nih. Saat ini Obet dibully. Kalau mungkin Obet berpikirnya bahwa Obet itu berpikir untuk berpikir positif ya, berpikir bahwa bulian ini adalah semacam tombak yang mengharuskan saya berdiri, ya kan? Mengharuskan saya berdiri dan mengharuskan saya bangkit. Ya. Kadang-kadang bullying itu menjadi sebuah peringatan bagi kita untuk kita itu lebih maju. Ada yang berpikir seperti itu. Tidak selamanya pembulian itu hanya memberikan dampak yang negatif, walaupun mungkin memang kebanyakan memang menimbulkan hal-hal yang negatif ya dari hasil pembulian itu. Tapi memang kan tujuannya ini kita nggak tahu ya, tujuannya ini kan memang untuk mendidik ya, untuk mendidik, untuk membuat sadar sejarah ini gitu loh. Karena maaf kata ya Tenopi kan serba salah. Kalau nggak diposting nanti dia yang disalahkan, dicurigai oleh netizen, gitu kan? Diposting juga nanti dampaknya ke Zahra. Tapi ya selama nanti anak itu akan bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dia mau berubah, lambat laun omongan-omongan orang tentang image dia yang buruk itu akan berangsur baik sebetulnya. Gitu. Sekarang kan mikirnya gini aja, Tenopi kan punya 7 nih, termasuk Jara, 7 anak. Kalau Jara mungkin dibiarkan, diurus terus, dimaafkan, setiap ada kesalahan dimaafkan, ya tanpa ada sanksi untuk membuat dia jerak misalnya. Ini justru akan membahayakan apa? Bukan membahayakan Nopi sebetulnya. Membahayakan apa? Membahayakan menurut aku kalau benar tulus dan tidak begitu marahin dua konteks. Menurut aku kalau benar tulus tidak begitu marahin dua, dikontenin anak seusia Zahra lagi banyak problem. Oke. Iya sih, aku tuh kayak gini loh Mak Kepo, betul, kayak aku tuh kayak ngerasa bahwa ini apa sih gitu loh, nggak ya maksudnya ada kekecewaannya juga gitu loh aku. Iya, jadi gini Mak Paham Kepo, kan kayak si Zahra ini kan sebenarnya dia mungkin di ruang lingkup sekolah atau keluarga di situ kan, tidak sampai satu Indonesia lah yang tahu kelakuan dia gitu. Nah, tapi kalau sudah dijadiin konten kayak gini kan, otomatis semua orang menyorot gitu ke Zahra nantinya kalau dia sudah sekolah pindah gitu, agak jaga jarak. Ya, betul. Begini, nah makanya itu kenapa dikontenin, kenapa di-up? Karena ini kan memang sudah berulang kali ya Zahra itu melakukan hal yang serupa.
bahkan jauh lebih, ada yang jauh lebih parah gitu kan dari ini gitu yang dia up sama Tenopi. Nah ini kan berulang-ulang kali sehingga pemikiran-pemikiran Tenopi untuk memasukkan Zara mengalihkan pengasuhan ke Yayasan Yatim Piatu itu sudah jauh-jauh hari. Nah, makanya Tenopi sadar kalau ini enggak di-up, nanti suatu ketika tiba-tiba Tenopi memasukkan Zahra, mengalihkan pengasuhan itu ke Yayasan Yatim Piatu, nah Tenopi yang kena. Ya, Tenopi yang kena. Nah, berpikir dari itu, makanya Tenopi mencoba meng-up gitu. Itu pun memang tidak total semua, sebetulnya kan memang banyak kali yang sebetulnya yang parah gitu kan, banyak kali yang parah yang apa namanya yang dilakukan oleh Zahra gitu kan. Tapi kan memang yang berseliweran hanya tentang Tenopi marah gara-gara dia ngomongin Tenopi kan. Seperti itu. Satu. Keduanya adalah sebentar. Oh iya. Menurutku kalau benar terus tidak mungkin keluarin konten. Iya, sebetulnya mungkin. Tapi gini loh, dalam menghadapi situasi ini kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu bagaimana apa yang dirasakan oleh Tenopi. Saya hanya melihatnya Tenopi ini kan seseorang yang lajang. Tidak mudah bagi beliau mengurusi anak, apalagi bukan satu, bukan dua, tapi 7. Tidak mungkin, tidak mudah ya. Tidak mungkin kita juga kita ini seorang ibu, tidak menutupi kita ini ada lelahnya ngurus anak. Kadang-kadang juga sama kita marah sama anak, bahkan mungkin bisa apa namanya kadang-kadang di luar kendali gitu kan bisa teriak sama anak seperti itu gitu kan ya. Kalau aku sih lihatnya oke, aku kasihan sama Zara, kasihan sebetulnya karena mungkin dia posisinya dia juga bingung dengan dia gitu, dengan dirinya sendiri dia pun bingung gitu ya kan. Nah posisi saat ini Kak Tiger naik, Kak Tiger kita serang aja Mak Kepo, Kak Tiger. Betul, kayak Momi Obet nih, kayak Momi Obet tadi ngomong, waktu masih kecil pengasuhan ini, pengasuhan itu berbeda-beda. Nah, saya juga punya pengalaman nih. Saya punya pengalaman sepupu dari suami itu jadi admin saya. Jadi kan kerja sama saya. Di keluarganya dia ini tidak ada yang ditakutin gitu, kecuali saya yang ditakutin. Nah, alhasil waktu ikut sama saya wajah-wajahnya seperti Zahra gitu, kelihatan polos, kelihatan lugu, dan akhirnya ya mencemarkan nama baik saya juga. Cuma kalau saya up gitu ke publik, dia kan masih gadis, otomatis nanti Udah. takutnya nggak laku gitu, Mami Kepo. ya kalau begini ya makanya saya tadi bilang selama mungkin nanti Zara mudah-mudahan ketika Zara di Yayasan Yatim Piatu itu Zara itu mungkin perlahan nanti bisa berubah gitu kan karena ada beberapa anak yang setelah mengalami suatu hal yang misalnya berbeda dari kehidupan biasanya dia akan berubah mengikuti jalan kehidupan gitu kan. Lalu terus Ini kan Mak Kepo, apakah Mak Kepo yakin bahwa mental Zahra ini akan kuat? Karena sekelas aku aja yang aku udah dewasa, mental aku kadang-kadang ketika aku ramai diperbincangkan di media sosial, apalagi banyak sekali komen-komen negatif yang sekarang aku sendiri baca ya. Kau nggak tahu malu Zahra, kau nggak tahu diri Zahra dan lain-lain itu sering aku jumpai di komen-komen itu. Apakah Zahra apakah Mak Kepo yakin bahwa Zahra ini akan mentalnya akan kuat? Zara masih di bawah umur ya, Beb. Zara ini masih di bawah umur. Adalah sebuah apa kita ya perlu kita sebagai orang yang sudah dewasa ketika entah itu kita sebagai kepala yayasan atau kita sebagai orang tua angkatnya kita loh yang perlu mengkanter agar bagaimana anak-anak ini tidak mengakses media-media sosial ya. Makanya aku termasuk orang yang sangat ini ya, yang sangat apa namanya memprotek anak untuk tidak membuka media-media sosial gitu. Karena media sosial ini banyak sekali bahasa-bahasa yang keluar yang memang enggak baik gitu istilahnya. Seperti itu. Waktu aku ketemu sama Teh Novi dan ketemu sama Zahra juga waktu itu kebetulan memang di Jakarta aku ketemu sama dia dan kita lagi buka puasa bareng ya dan memang kita bareng satu meja gitu loh dan aku lihat tuh bahwa Zahra ini benar-benar lugu sopan eh
apa ya? Jadi memang aku sih melihat bahwa Zahra ini sosok yang tulus, yang nurut gitu loh sama mamanya. Dan makanya aku bingung kok tiba-tiba muncul berita-berita yang seperti ini, yang bahwa si Zahra ini tiba-tiba berkata kasar, lalu berbuat yang mohon maaf, yang katanya nendang, membangunkan karyawannya Tenopi dengan kaki gitu loh. Aku juga pernah waktu kecil itu melakukan Gini deh, menunjuk dengan kaki. Nah, ya menunjuk aku dengan juga kaki dan pengalaman. aku diusir. Memang sama aku pun diusir loh gitu loh. Dan itulah Aku memang aku gak enaknya pengalaman. tinggal sama orang. Dan itulah gak Memang enaknya Mak tinggal Eko, sama kita orang tidak gitu. tidak bisa menormalkan yang namanya lain di depan, lain di belakang gitu kan. Ya, Kayak gitu. Itu tidak boleh dinormalisasikan. Harus dikasih sanksi lah. Ananda. Cuma Mak Kepo tapi ini gini kan loh, seluruh kenapa ya aku Indonesia. menyetujui apa namanya, menyetujui tindakan Tenopi sekarang ini. Bukan karena apa-apa, karena Aku pun aku setuju, Mak. Kalau memang misalkan Zahra harus dipulangkan Iya, ke kita panti setuju. asuhan, aku setuju. Tapi yang tidak setuju itu adalah di media sosial. Itu yang Benar-benar tidak kita setuju. setuju. Kita nggak menyalahkan Mak Kepo kayak dikasih efek jerak gitu untuk dia supaya berubah Setuju. mikir kayak gitu kan. Itu nggak masalah. Cuman ini kok di up sampai Indonesia tahu gitu. Yang mengikuti dia, yang follow dia kan otomatis tahu pro dan kontra akhirnya Mak Kepo. ya, ya. Karena itu tadi itu, karena kan kita mempertanyakan sama Tenopi sendiri ya, kenapa di-up, kenapa? Dan jawaban Tenopi adalah ya kalau saya tidak meng-up, tiba-tiba saya memindahkan Zara ke yayasan panti asuhan, nanti saya yang kena gitu kan, akan makin banyak Minimal meluaskan. minimal bahasanya disembunyiin lah, yang jangan si Zahranya Tapi kan menjelek-jelekan. gini, Mak. Ada Tapi satu gini kan, hal Mak. gitu, Tapi kan kesalahan gini, yang Mak. tidak bisa Kita dimaafkan kan gitu tahu. aja. Tapi Jangan kan gini, Mak. diperjelas. Gini, Mak. Tapi kan gini, Mak. Kita kan tahu sendiri bahwa Tenopi ini identik dengan kata yayasan, dan di mana orang yang tinggal sama Tenopi pasti itu di yayasan juga sebagian. Jadi kita juga tidak akan bertanya-tanya kenapa Zahra tiba-tiba pindah ke yayasan. Ya karena mungkin di pondok pesantren kan, atau apa, dibimbing dan lain-lain. Apalagi yang kita tahu bahwa Zahra ini adalah anak yang pernah mengalami kekerasan, pelecehan, pembulian seperti itu. Dan kita juga pasti paham kok. Nih, nggak usah Paham nggak kok. usah diperjelas aja kesalahannya dia. Ada satu hal apa gitu, Zahra dipindahin kayak Betul. gitu. Nggak harus apa-apa gitu Di diklarifikasi medsos juga. semuanya Itu sama dia. transparan gitu. Itu Ngapain menghancurkan mental anak. mentalnya dia, kepedean dia itu nggak ada nanti untuk ke teman-temannya. Dia kayak mau menatap dunia itu ya bingung gitu, Ya, kenapa aku begini, tadinya aku nggak sadar. Mungkin itu juga dia kan dipancing-pancing sama lingkungan di situ. Nggak mungkin, pasti kan Nggak ada yang mungkin. nanya-nanyanya gini, Teh Nopi Betul. cantik ya, pasti dia yang jawab gini, kamu nggak tahu Teh Nopi ini nih gitu kan. Pasti ada semuanya, ada unsur yang Mungkin tidak ada yang sepenuhnya dia ngejelekin. ember ini sendiri loh, Apalagi gitu. anak sebesar ini. dipotong dulu ya, jangan dipotong dulu. Kan jawaban Tenopi seperti itu. Kenapa ditanya, Teh kenapa dipindahin? Kenapa ada apa? Kenapa dikontenin? Dan jawaban Tenopi seperti itu, ya. Jawaban Tenopi adalah kalau emang tidak dikonten, tidak di-up, nanti banyak sekali orang-orang yang justru akan mempertanyakan itu. Bahkan mungkin jauh lebih dari sekadar bertanya saja gitu kan. Satu, itu jawaban Tenopi ya. Keduanya, ini kan hal ini kemungkinan sudah juga dibicarakan dengan pihak keluarga gitu kan, tentang masalah di medsos juga sudah dibicarakan dengan keluarga, karena kan tujuannya juga memang masuk ke sana itu untuk pelindungan dan rehab juga kan, sebetulnya rehab mental gitu si Zahra ini sendiri gitu kan, terkait memang kenapa dikontenin. Kalau berpikir orang-orang di luar sana berpikir bahwa oh karena emang konten kreator, karena emang youtuber, jadi semua harus dikontenin. Itu kan mungkin balik lagi ke Tenopi ya, gitu kan. Mak, Tapi mak, menurut mak, ya, itu jatuhnya kayak bikin mentalnya down nggak sih, Mak? ya ini kan jawaban dari Tenopi. Dengarkan dulu. Makanya dengarkan dulu. Ya jawaban Tenopi seperti itu, gitu kan. Ya gini loh.
secara ini kalau kita mempertanyakan kenapa ya kok bisa nggak kok bisa seperti ini itu kan membuat mental kita down. Ini kan memang wajar saja kita sebagai perempuan melihatnya kemungkinan nanti ini akan seperti ini, kemungkinan akan seperti itu gitu kan, kita tidak tahu. Dan tapi kan ini menurut Bantu jawaban tetap layar Tanopi kan dong teman-teman. Bantu tetap layar dong teman-teman yang di bawah yang baru gabung. Oke lanjut Mak Epo. ya kan jawaban Tanopi seperti itu gitu kan. Mungkin ya pro dan kontra kan memang biasa terjadi juga di kehidupan Tanopi. Bahkan sebelum ini kan jauh lebih dahsyat gitu kan, istilahnya apa penghakiman terhadap Tapi Tanopi kemungkinan juga. Mak, tapi kemudian di kasusnya Agus itu banyak yang pro sama Tenopi. Tapi ini kan Lain berbalik gitu konteksnya, loh. Mak. Di kasus Ini kan ini tuh anak kayak aku yakin bahwa kebanyakan yang kontra deh sama Tenopi. Iya, ini kan anaknya lagi bertumbuh. Saya melihat bukan jadi simpati ke Tenopi, malah jadi sedih aja melihat wajah si Zahra. Iya, aku tuh kayak Semua apa manusia ya, benar ya. kayak gambaran aku pas lagi kecil gitu, ketika aku harus diantarkan pindah ke lokasi ini, diantarkan lagi pindah ke lokasi ini, diantarkan lagi pindah ke lokasi ini gitu loh. Kayak ngerasa gue juga waktu kecil begini ya, ada mulut-mulut gue yang memang menyinggung orang-orang yang kadang-kadang gue nggak sadar gitu loh. Kadang-kadang bercerita, gue Ini bercerita uji ulang dulu untuk Tenopi jadi ibu sambung. Apaan ibu sambung? Nggak ada ibu sambung, ibu angkat. Ibu sambung itu ibu tiri. Nggak nyambung lu. ibu Terus gini loh, ibu angkat. share ya sekarang sharing. Aku dulu itu kan aku punya 6 anak perempuan yang berdekatan. Anakku termasuk ya biasa-biasa aja lah, nggak terlalu bikin pusing kepala. Aku punya satu ponakan yang dimana dia itu ya kalau bicara tuh nggak pernah gua kedengeran suaranya yang kencang gitu, halus banget gitu kan. Terus di rumah kayaknya penurut gitu kan, diem. Ternyata punya usut, mamanya sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Punya usut karena aku ini termasuk orang yang gaul, nggak bisa dibohongin sama anak gitu. Dia bertingkah jauh 360 derajat berbeda dari dia yang di rumah sama dia yang di luar gitu kan. Parah, itu kita ngurusin dia dari sekitar 4 tahunan. Berulang-ulang kali dikasih hukuman, katakanlah hukuman, gak jerak-jerak juga. Sampai aku bilang kayak gini, aku bilang, kau nanti antarkan, karena dia korban perceraian ya, gitu. Kau nanti antarkan anakmu ke tempat mantan suamimu ya. Kau jangan pernah nelpon anakmu selama 6 bulan. Kau diam, dia bilang. Ini cara aku untuk mendidik anak. Nah, awalnya mungkin mamanya nggak ini ya, nggak tega lah gitu. Tapi memang dicoba dan itu ada efeknya, benar anak itu berubah. Jadi ada kemungkinan anak yang memang ya begitu, anak yang memang harus kan kita kalau mendidik anak itu kan kita lihat dulu anaknya. Anakku 6, aku beda-beda cara mendidik anak itu, beda-beda. Ada yang kita harus tegas, ada yang kita harus keras, ada yang harus lembut, ada. Itu anakku beda-beda. Kayak aku tuh punya dua sisi yang berbeda di jiwa aku. Karena ketika aku menghadapi anakku si A, aku harus mesti ngomongnya soft spoken gitu kan. Harus mendayu-dayu ketika merayu anak itu. Ada yang memang yang harus keras. Aku harus meninggi ketika ngasih tahu anak itu. Seperti itu. Kemungkinan seperti itu ya. Ya terkait kalau memang di up itu di konten memang sudah dipertanyakan oleh teman-teman netizen dan jawaban Tenopi seperti itu gitu loh. Jawaban Tenopi seperti itu. Ya makanya aku bilang ini akan menimbulkan pro dan kontra untuk Tenopi sendiri sebetulnya. Tapi ya memang ini harus dijalani juga karena mungkin Tenopi juga bingung sebagai seorang katakanlah dengan label ibu padahal dia belum jadi ibu gitu kan, apalagi beliau memang sudah ibunya sudah meninggalkan beliau, jadi dia itu kayak macam dia nggak bisa berkonsultasi kepada ibunya gitu kan, bagaimana menjadi ibu yang baik juga bingung gitu. Oh iya, bolu aku betul aku punya anak 6 perempuan semua. Itu hasil coba-coba ingin laki-laki nggak keluar. Hasil coba-coba nggak tuh? Cuman gini loh Mak Kepo, kalau yang lain-lain kayak Mami Obet juga kan dulu mungkin waktu pas dikasih sanksi dipindahin sana dipindahin sini kan nggak sampai media sosial tahu gitu. Kalau ini kan tahu, nah Ya, yang
Gini lah, itulah namanya seleb ya. Namanya selebriti itu memang kan selalu ada risiko ketika nama kita sering disebut-sebut. Ya kalau Nah, misalnya tapi kan Zahra ini kan nggak ngerti resikonya itu, dia tidak ngerti kalau yang diikuti, misalkan dia ada kesalahan, bakalan seviral ini. Pasti kan dia juga nantinya bakalan dirujak juga sama dia teman-temannya. membicara, enggak gini loh, Zahra itu ada pembahasan teknopi, menjelek-jelekan teknopi di live, ya satu di live dia pernah Oh, menjelek. belum nonton kita, Mami. Ada, Berarti yang itu. ada sayang. Makanya kenapa teknologi semurka itu ada di live, pernah di live, ya, di live. Juga dia bercerita dengan guru-gurunya, ada guru-gurunya, gitu kan? Ah, ya dengan Kalau guru-guru. kalau kalau saya pikirkan Boleh, di ruang lingkup sekolah atau di keluarga kan masih bisa, itu sama aja masih rahasia lah, ruang kecil gitu. Tapi kalau dia udah di Ada di up live, ini kan ada di live. Makanya se-Indonesia. emang itu yang itu kan sempat pembulian itu mungkin bukan pembulian ya, ya dia bilang, oh Zara begini, itu udah ada di dimensi itu udah ada. Oh, belum lewat aja berarti di saya. Saya juga kalau kalau untuk Aku belum nonton sih. iya belum nonton yang untuk Zahra dia live ngelek-jelekin Teh Nopi, Makanya gue belum suruh lu ada. tanya sama Tenopi kronologinya. Lu kan deket sama Nopi, Beb. Enggak, aku hanya nonton di media sosial aja. Lihatnya cuma seliweran di VT doang. Lu Iya mana betul, kenal kita Nopi cuma sama ngeliat di VT doang, Mak Kepo. Jadinya kan Nggak kita mau eh, tanya Pak, menangkapnya. ini bunda-bunda. Kita tanya Bude Ayu. Bude Ayu ini lebih paham dan dia bisa tahu bagaimana caranya memperlakukan anak dengan baik. Ayo naik. Bude Ayu, selamat malam Bude Ayu, selamat malam. Hai, Selamat malam Bude Ayu. welcome Bahasa to apa the ini, new Boy? one. Bahas Gini Bude bahas Ayu. nama aku itu apa itu? Bahas apa itu, Budaya Ayu? Gini Bude Ayu, aku kasih tahu ya. Jadi aku kasih tahu nih pembahasannya. Jadi ini adalah kasus antara Teh Novi Pratiwi sama anak asuhnya yang bernama Zahra. Jadi masalah ini memuncak karena adanya kekecewaan mendalam akibat perilaku manipulatif yang ucapan Zahra yang menyakiti hati ibu angkatnya yang memicu keputusan Teh Novi untuk mengembalikan ke panti asuhan. Teh Novi awalnya turun tangan merawat Zahra yang sebelumnya menjadi korban penjualan dan pelecehan oleh ibu kandungnya. Namun permasalahan memburuk ketika ditemukan fakta dan bukti rekaman bahwa Zahra sering membicarakan buruk atau bergibah tentang Teh Novi di lingkungan rumah maupun sekolah. Teh Novi merasa kepercayaan dan kasih sayang yang telah diberikan disia-siakan, terutama karena Zahra dinilai bersikap manis di depan kamera tapi sangat berbeda di belakang layar. Bude Ayu, keputusan Teh Novi untuk mengembalikan anak tersebut lalu meng-up di media sosial dengan kata-kata masalah-masalahnya diberitahukan di media sosial, itu udah tepat belum Bude Ayu dengan anak yang sebesar ini? Umurnya berapa? Ini sekitar 13-an lah ya, 12 13 kayaknya si Zahra ini. Ya kalau di umur nggak tahu ya. Kalau dari umur yang berdasarkan apanya sih saya nggak boleh 18 di bawah 18 tahun. Sebelum 18 tahun. Cuman kalau tingkah lakunya yang sekiranya membuat si Novi ini merasa nggak nyaman, merasa kecewa atau ya apalah itu bentuknya ya. Tapi nggak boleh juga di-up-kan ke media. Masalahnya masih di bawah umur. Nggak bisa juga dia harus aku sayangkan di-up-kan. ini ya, yang aku sayangkan ini adalah terkait dengan di-up-nya di media sosial, Bude. Di media sosial di-up, dan aku tuh kayak ngerasa, oh apakah mentalnya akan kuat dengan anak sebesar ini lalu banyak hujatan-hujatan di media sosial gitu loh. Kok Tapi kau kan ini, walaupun kau di-up tahu di diri, media kau nggak tahu terima sosial, kasih gitu loh. Mami Obet, pakai walaupun mau di-up di media sosial, tapi kan harusnya jangan terlalu transparan lah kesalahannya dia disebutkan gitu. Di ini aja lah, agak ditutup-tutupin aja kesalahannya dia, jangan terlalu dibuka-buka banget. Cukup Teh Novi aja yang tahu kenapa dia sampai dilempar di yayasan. Gak usah harus diperjelas karena si Zahranya seperti ini gitu. Kalau aku sih, menurut aku
tidak bijak lah kalau dibuat konten terus dibilang kesalahan Zahra semuanya dari A sampai Z. Iya, jangan di konten nih permasalahan orang ini, anak ini masalahnya di bawah umur. Gila-gila konten si Nopi itu berarti. Nama kep, iya itu yang Mas kami Bude. tanya. Gila lebih pamor ini apa? Masalahnya ini anak umur baru 13 tahun. Iya, Umur 13 tahun, tahu sendiri si Nopi itu umur 13 tahun, kayak mana aja kelakuan? Yang 21 aja kelakuannya Ada lagi. ada Tenopi, diam kau Yayu, ada Tenopi. Selamat malam yang sok naik Tenopi. teh kopinya. Mana si Nopinya? Di bawah. Mulut kau dijaga ya Yayu ya. Ngapain juga dianya? Hah? Karena tugas aku kan mancing keributan di rumah kobet anjing ya. Gak Iya, bisa nggak ini masalah. Nopi ini. Kita bukan tidak Iya, setuju setuju. memotivasi ke Zahra. Kita kan setuju. Cuman jangan terlalu diperjelas lah kesalahannya Jangan dia. Betul. Iya, kesalahannya dia tuh tidak perlu Jangan terlalu disebutkan, dikontenkan. diperjelas Kemarin banget. waktu si Nopi mau dari panti asuhan tuh dari kasus tuh diapkan juga gitu. Bukan dari Iya, panti jadi kan asuhan, dia kan bukan udah- dari panti asuhan. Bukan di panti asuhan tapi Dari di mana jalan. dia? Keluarganya, Aku tahu dari kan, keluarganya ya aku Momi Obed tahunya- ya. Aku tahunya, Dari keluarganya, kalau aku dari- tahunya di jalan. Di jalan. Aku tahunya di jalan. Dia kan udah jelas itu keluarganya itu kan ya anggaplah kalau seperti itu Zahra keluarganya memang tidak layak, tidak baik. Cuman pas ikut sama Teh Nopi ya, yang tadinya kita kasihan Iba akhirnya ya pro dan kontrak akhirnya dengan Zahra kan. Enggak, seburu-burunya ini anak masalahnya di bawah umur, baru 13 tahun. Kita masih butuh bimbingan, pengarahan, segala macam. Betul. Langsung Betul, tiba-tiba Bude. dijual ke sosial media gila kalau saya. Saya itu Bude kalau diikutin sama orang banyak ini aja anak gadis 2 saudara yang kerja sama saya. Itu beraneka Nah, mungkin ragam lebih tepatnya, masalahnya. Beraneka lebih ragam tepatnya gini, Ayu. masalahnya. Mungkin lebih tepatnya gini Ayu. Jadi anak ini tuh sebelum diurus sama Teh Nopi dia udah diurus sama orang lain dan kebetulan mungkin didikannya berbeda. Iya, Dan akhirnya betul. anak tersebut mungkin bingung karena didikan yang sebelumnya sama didikan yang sekarang itu mungkin apa gitu loh yang membuat dia gua kayak ngerasa udah keenakan nih di sini karena apa yang gua mau gua dikasih, apa yang gua mau gua diberi. Lalu mulutnya pun mungkin tidak bisa dijaga dan itu mungkin menjadi karakter bawaan dia sewaktu dia lagi dididik sama orang lain mungkin Yayu itu. Dia masih anak di bawah umur ya. Betul, masih anak di bawah umur. Oh, iya. Makepol. Mak Kepo kemana ini Mak Kepo? Sorry ada telepon tadi. Sorry maaf ada telepon. Sepengalaman Enggak saya, apapun bentuk. saya kan Apapun diikutin bentuk anak- pengasuhannya Obed, nggak usah mengungkapkan segala sesuatunya di media. Masalahnya anak perempuan, Iya dia betul masih bawah sekali. umur. Si Nopinya gila didiki diap. Kemana aja nggak kelar. Semuanya diap. Nak bocah diapkan, semuanya diap. Nanti kalau masa kehidupan kau diapkan, kau ngamuk-ngamuk. Kau aja nggak terima kalau masalah mau Kalau giliran diapkan. ditanggapi sama Tahu. netizen nggak terima. Iya, gila ditanggapan di netizen kau nggak terima. Sibuk anak-anak gadis orang kau up kan? Saya Ya, aja yang makanya udah itu diikutin lah. anak-anak gadis umur Banyak 22, netizen yang 25 merasa aja. kecewa. Gila-gila kelakuannya Momi Obed. Iya loh. Jangan Gila-gila sama kelakuannya. Anak 13 tahun loh, yang masih butuh pengarahan, masih butuh perlindungan. Gila dia langsung diapain ini anak ini bandel loh, ini anak kurang ajar, ini anaknya nggak tahu diri, anaknya Bude sudah Yayu, udah kasih kalau makan, saya kasih itu ya, ngapain coba? Kalau saya tuh pernah diikutin sama anak gadis orang gitu, kerja sama saya itu lebih parah lagi. Pas malam takbiran, karyawan yang lain pada pulang, di rumah cuma saya dan suami anak-anak saya gitu, dia tinggal dia sendirian. Dia masukin cowoknya, bikin video yang dewasa gitu. Video Gimana bokep. itu? Ah. Kalau misalnya mau saya up viral itu, videonya juga ada.
Tapi kan kita mikir lagi gitu. Itu udah parah. Itu rumah saya tempat nyari rezeki gitu. Tempat saya cari makan, dapur saya dikotorin. Kalau yang model kayak gitu harus penjara karena tindakan asusila masalahnya. Tapi kan kita iya, pintar ngewong. tapi kan gini, kita kalau mau up-nya juga ke media sosial, saya bukan yang nggak banyak. Ini yang akun saya yang resmi gitu kan. Banyak followersnya juga, tapi kan saya berpikir kalau saya up ke media sosial nanti cowok nggak mau lagi sama dia. Itu fatal kan? Ada trauma di situ. Enggak, kalau itu ya kalau yang asusila itu harus kasih efek jerak. Tapi kayak Zahra ini mah kalau menurut saya kan itu kalau yang ikut sama saya itu bukan Kalau lagi cuman gibah kecil di belakang aja udah kalau masih sering gibahin orang kok di belakang kok. iya Itu budaya siapa ini. Nopi? Kalau saya ini Nah, ini digibah-gibahin maksudnya sama yang itu masalah. saya tuh udah depan belakang pasti kayak gitu. Banyak Iya. yang nusuk Nah, Masalah ini gibah-gibah ini aja yang kok jadi Pak. masalah. Ya yuk, ini yang jadi Ah. masalah. Yang jadi masalah adalah orang yang merekam percakapan si Zahra lalu dikirimkan ke Tenopi atau orang yang menceritakan kepada Tenopi, karena Tenopi ini setahuku tidak pernah dia mungkin ya tidak pernah dia mendengar sendiri ucapan-ucapan itu. Tenopi hanya tahu dari orang-orang yang berada di sekeliling rumahnya bahwa dia begini gitu. Tapi kan pasti itu kan ada lawan bicara Enggak salah, juga. enggak, kalau si Nopi itu pintar, kalau si Nopi itu cerdas, dia harus panggil nih anak nih. Kenapa saya mendapatkan ini lo beli seperti ini? Tanyakan langsung ke bersangkutan. Kenapa kamu buat seperti itu? Udah, Apa Bude. yang ini? Udah itu tuh udah Bude. berulang-ulang Kalau kali. yang udah kalau iya. Ini pasti Kalaupun tegur, Bude. seandainya Ini udah pasti selesai. tegur. Ini kan udah Ya, berulang-ulang iya, kali udah Bude ditegur, udah. ditanyain maksudnya Sudah, sampai Teh Nopinya Iya. mungkin hargang ini gitu. berulang kali dikasih peringatan. Ya, Ya udah kalau sananya sudah berulang-ulang kali udah balik kan dia ke panti, jangan koar-koar. Betul, karena kan takutnya ya. Keluarnya itu Balikin aja. pas balikin ke panti gitu. Ya tapi Iya, kan balikin Mak aja ke Kepo masalah jangan panti, diperjelas balikin lah aja ke kesalahan dia gitu. Balikin tapi jangan diperjelas gitu kesalahannya dia apa. Balikin aja Kesalahannya ada nggak sesuatu fatal, hal. loh. Kalau cuma Iya, kita- digibah-gibah, kalau cuma dia ngomongin, digibahin, kau aja sering digibahin orang kok di belakang. Iya. Nah, Kita mah ini nggak kan- bisa mengkontrol orang untuk tidak ngomongin kita itu sulit. Suami kita aja Ya, mungkin gibah-gibah, ngomongin nama juga- kita. Enggak, nama juga bocah-bocah ya, namanya juga bocah-bocah ditanya dipancing-pancing. Nanya ini kau gimana Benar, dengan si benar, Novi benar. ini. Bisa aja jadi. Iya pastikan ada lawan Ini bicaranya di-up-kan. gitu. Enggak, ini masalah di-up-kan di sosial media. Mau ngapain kau? Mau cari simpatik loh. Mau cari dukungan. Gini, Kamu cari apa? Cari duit biar diundang gitu. Enggak, maksudnya itu Bude Ayu. Bude Ayu maksudnya Teh Nopi meng-up itu di media sosial biar kalau misalnya nanti netizen kok itu tiba-tiba Zara nggak lagi sama Teh Nopi kenapa? Cuma memang itu bagus sanksi seperti itu. Cuman janganlah memperjelas kesalahannya dia kalau dia gibahin gitu, jelekin atau apa. Enggak, kalau Kita kan gibah-gibah juga biasa aja sih, Nopi netizen aja nggak sering gibahin penting, orang, nggak kan? penting gitu kan. Sebetulnya nggak terlalu penting. Ngentot, dengar dulu. Si Nopi aja sering gibahin orang. ngomongnya jangan yang satu teriak-teriak, yang satu terus motong-motong. Dengerin dulu satu. Kenapa? Ini jangan gini lah, kalau penjelasannya udah selesai ya selesai, jangan diulang-ulang itu mulu yang diulang-ulang. Itu aja udah selesai. Masalah gibah-gibah kok sampai diakan kau aja ngegibah kok di belakang orang kok. Kan tadi Namanya disampaikan. orang tua bocah. yang melindungi Bocah loh. orang. Enggak gitu juga orang tua, enggak gitu juga jadi orang Kepo, tua. Kepo tetap membenarkan kalau misalkan itu di-up di media sosial gitu. Se-Indonesia tahu. Enggak bisa. Nggak Anak bisa. sekecil itu Kan gitu. membenarkan, denger dulu, bukan membenarkan, tapi kan kau tanya. Nah, ada klarifikasi dari Nopinya sendiri. Kita ini kayak gimana ya, membahas ini itu kan memang kan udah ada klarifikasinya kenapa beliau berlaku seperti itu, gitu loh. Iya, tapi menurut Mak Kepo nih, menurut Mak Kepo, bener nggak kayak gitu diperjelas kesalahannya di si Gue Zahra nggak ini? bisa mengatakan benar atau salah karena menurut penilaian gue semua orang itu punya dasar pemikiran masing-masing gitu loh. Tapi saya kau tanyakan dengar dulu, kau tuh nggak bisa mempertanyakan perbuatan orang sama orang lain gitu loh.
gitu. Iya, tapi kan Sama narasinya aku tuh seperti nggak ini. bisa abu-abu. Kenapa? Karena aku belum mengetahui jelas apa ini alat dasar pemikirannya apa gitu loh. Kan hanya dikutip karena sebentar ya. Dia ngomong itu di kontennya kan sebentar gitu loh, kan sebentar. Makanya tadi kenapa kalau yang tadi ada Bang Nyoman kenapa tidak ditanyakan langsung sama lawyernya? Sudah kita tadi sudah Makanya nanyain. ini dia mau ngetot. Enggak ya, masalah kayak gini bawa lawyer juga si Nopinya. Aku bilang Masalah kayak gini si Nopi bawa lawyer. Nggak ada bawa lawyer, Nggak ada, dia nggak ada. males gua. kami yang nanya. Tadi kan Bang Nyoman kesini harusnya bertanya sama Bang Nyoman. Kan Bang Nyoman orang terdekat. Makanya sebelum Udah live ditanya, ini, Mak. Udah Kepo. ditanya, Mak Kepo udah ditanya, katanya ya itu tadi biar si Teh Nopinya itu jawabannya seperti itu. Gitu. sama seperti yang Sebelum Mak Kepo tadi live sampaikan. pun, dengar dulu. Tadi sebelum live pun, aku bilang sama Bet, kau coba hubungi Teh Nopi. Karena Bet ini orang terdekat, orang dekat ini ya. Makan satu meja, ya kau ya Bet, kau ditraktir ya Bet. Ya, kau tanya sama Teh Nopi. Biar jelas ininya, apa namanya, kita bernarasinya apa ini kenapa. Oh nggak mau hubungi Teh Nopi. Mana sama Teh Nopi? Kok ketemu sama Teh Nopi? Nah, tapi kan Mak Kepo, kita kan punya pendapat masing-masing loh Mak Kepo. Bukan, kan disuruh gitu biar lu kalau ada pertanyaan lu bisa jawab gitu loh. Kan gua nggak bisa ya begini begitu kan orang lain kok. Teh Nopi aja belum klarifikasi di media sosial, kita tunggu aja klarifikasinya di media sosial. Udah ada Bet, udah ada klarifikasi udah ada. Makanya gue bilang itu kan cuma sebentar. Kita belum Kasih. nonton, kita belum nonton. Login aja, lu ada nomor teleponnya, lu nelpon Teh bisa nggak hadir di ini di Komal? Bisa kan muncul. Tadi udah masuk ke sini, lu nya molor. Tadi udah masuk ke sini, lu nya molor. Alah enggak si Nopi ini Nah, dia rumah kali sakit kubur, dia kali nih. kubur, dia pula yang masuk dalam kuburannya sendiri. Sakitnya. Itu si Nopi itu. Kau yang mengapkan, kau sibuk yang klarifikasi. Tahu kadang. Itu pun ditanya sama Ibu Deayu. Ditanya Enggak perlu ngapain ya kalau ditanya bilang bukan kapasitas dia, udah gitu aja, nggak usah kan bisa nyari alasan yang lain loh. Ya Dia tapi bilang aja penjelasan udah gini nonton, dikit udah konferensi nonton. pers. Ya udah nontonnya itu Teh Nopi marahin Zahra nanyain gitu apa maksudnya gitu ngomong-ngomong kayak gitu kita udah nonton ya Mami Obed ya. Nah kalau yang itu kita udah nonton. Saya sudah tonton, langsung saya blokir karena cukup kecewa soalnya dengan keputusan dan sikap Teh Nopi. Iya, aku pun kayak gimana ya, aku kayak berkaca diri gitu loh waktu aku kecil kayak mana gitu loh. Oh gitu. Iya kan? Anak 13 tahun loh. Saya juga berkata dengan Yang pengalaman seharusnya saya gitu yang seharusnya dia membimbing, saya. mengarahkan, membawa dia menjadi sebagai teman, bisa jadi tempat curhat segala macam. Enggak, Kang apa lo gibahin gue di belakang gue, maksud lo apa lo anjing ya? Sejadi itu kayak gitu. Ya elah. Marah-marah ini bude-bude. Ini 16 penonton gak mau naik ini. Lu nggak bisa, Ini lu nggak bisa. Lagi algonya lagi baca si Sarwena aja nih. Gak apa-apa. Kita tap layak aja, kenal nanti juga lama-lama naik kok. Oh. 7K itu 7K itu. Tuh. Si Jen mau naik. Jenny, kok nggak nelfon aku? Bude Jen? Ayu. Tiger naik. Iya tadi dari tadi Tiger. Dari tadi Tiger Jenny itu naikin. Jenny itu naikin tuh, ponanya Ayu tuh. Dan gue tuh naikin tuh. Gini Mak Kepo, sebenarnya permasalahannya memang tidak dibenarkan ketika Zahra melakukan hal seperti itu dan memang perlu dididik. Cuman yang jadi masalah ini ketika semua itu di-up di media sosial sehingga banyaklah netizen yang merasa kecewa dengan sikap Teh Nopi seperti itu. Karena Ya, Teh Nopi iyalah. yang mengambil keputusan untuk mengadopsi si Zahra, Teh Nopi juga yang mendidik, Teh Nopi juga yang orang-orang di dalam kewalahan. rumah kita itu pasti akan gibahin kita. Mana sih orang udah lagi ngomong dipotong mulu. Jen, kok nggak nelfon aku Jen? Hai. Gitu. Aku ada info soal itu.
soal Lanjut Obet, diam nah dulu Mak Kepo. Orang lagi narasi Mak Kepo jangan lari Mak Kepo. Ini algoritmanya kan kita Mak Kepo ini pindah tema. Algoritma nggak bisa kita paksakan. Ini nanti akan naik dengan lu sendirinya. yang lagi Kan Mak berhasil Kepo yang udah beres. Kalau udah karena kan Mak Kepo sendiri. Karena kan Mak Kepo sendiri yang meminta aku untuk bahas Tenopi. Yaudah berantem nih, ada berantem. mau minta kenapa lo bahas gitu kan lu bilang ada Bang Nyoman. Ngajak. Kalau berantem Ya, kita naik bahas Tenopi yuk. algoritmanya. Ya udah lah, ya mau mana? Ya mau dibahas yang mana? Jadi Salah. ya makanya di sini Mak Kepo juga harus menerima perbedaan pendapat dari orang lain. Jangan emosi. Yang emosi siapa sih? Yang emosi siapa? Lu jangan menggiring opini, Beb. Gua nggak suka ya. Lu jangan menggiring opini. Enggak. Ada dia menggiring opini, nggak ada yang menggiring opini. Kalau emosi. Bisa deh kamu aja Mak Kepo, gila-gila menggiring opini, nggak ada dia menggiring opini. Nggak ada menggiring opini. Nggak ada dia menggiring opini, lo aneh lo. Nggak ada kita menggiring opini. Oh, jadi aku pula yang menggiring opini. Aku biasa aja kok. Nyapa si Jenny, lu bilang dari lo gua nggak masalah kan gua nyapa si Jenny. Iya. Aneh. Oke, Orang satu-satu biasa Mas. kita Jangan emosi, jangan emosi, pendapat beda-beda gitu. Aku cuma nanya Iya loh, jangan paksakan karena orang lain loh. Kalau Tarik untuk debat kan nafas. kita satu tim. Kalau untuk Iya. kontra nggak apa-apa lah Mak Kepo. Oh, masa mentang-mentang itu loh. Oh, itu. Mentang apaan? Mentang apaan? Kompor nih, bude kompor nih. Apaan? Dulu mentang apaan? Ini di bawah isinya gini. Ya mentang. Lanjut coba. Dia gua nyapa orang dong. Mak Kepo. Karena gini loh, Mak Kepo. kenapa gua pindah Mak Kepo sebentar. Kenapa gua pindah dari kasusnya Ruben ke Novi Pratiwi? Karena gua tuh kayak ngerasa bosen aja gitu ngebahas Ruben, dan nanti gua akan pindah ke kasusnya Doktif lagi, pindah lagi ke kasusnya DRL, sekarang ngebahas kasus Novi. Itu algoritma biar semuanya biar jalan gitu Mak Kepo. Dan kita menikmati aja walaupun penonton 12 seenggaknya ada yang nonton di bawah. Seenggaknya ada yang komen, Iya. langsung kena mental aku dibuat Mak Kepo suruh. Iya kemarin, nah Mak Kepo ini kadang-kadang kemarin nih ya, si Tiger aja sampai ketemu sama Mak Kepo. Tadi. Iya tadi si Tiger aja. Iya tadi. Tigar gini ya, aja sampai kena mental. mesti jawab ini kan buat gue ya, Tigar. Lu kalau emang jiwa lu baperan, mohon maaf, mohon maaf nih, nggak akan bertahan lama di TikTok, beneran deh. Kalau jiwa lu baperan. Enggak, dia nggak baper, dia nggak baper. Mana ada dia baper, kau salah persepsi. Dia nggak baper, cuman dia takut aja ngelawan Mak Kepo. Mak Kepo Dia gas nggak baper, cuma lu aja yang ngerasa kalau dia baper. Dia nggak baper. Kali, PJ-an. Mana ada dia baper. PJ di Anda. Kepo kadang-kadang siapa yang baper? Iya, kau Tapi masa kaget tuh aja tiba-tiba bukan naik. baper, tapi kaget. Gimana Iya. nggak kaget? Gimana kaget dia Bude, gak Ayu, gimana digas nggak orang. kaget? Bude, Tapi Bude, si Tiger gimana nggak juga nggak kaget, Bude? usah lah langsung Bude. kena mental. Ah, gimana nggak kaget tiba-tiba pas baru aja naik langsung disemprot sama Mak Kepo kan bingung langsung disemprot sama Mak Kepo ya kan turun lagi gue kali ya, gue Ya balik ke topik Kepo mulu yang gua aja balik Kembali ke lab. ngomongin gimana nggak kaget. Ada yang betul nggak ada. Balik ke topik. Kau aja baper, kau tadi baru dicium sama Obet kau baper kok Aku aja suka dimarahi Mak Kepo, nggak baper-baper, nggak kena mental Ya, biarin. Aku kali loh. Tentang tentang ya nih gue. Iya. Jadi apa yang dibahas? Gini, pembahasannya adalah ketika Teknopi sudah merasa lelah dengan sikap anak angkatnya yang diduga melakukan pergibahan, selalu menggibah di belakang Tenopi, menggibahkan Tenopi. Mungkin anak ini juga menonton jejak digital di video-video yang memang sempat ramai diperbincangkan di media sosial terkait dengan Tenopi katanya suka dugem, Tenopi suka begini, akhirnya disampaikan oleh anak ini di belakang Tenopi, yaitu dengan mengadakan perbincangan mungkin dengan teman-teman sekolahnya atau dengan orang-orang sekitar rumah, dan akhirnya orang-orang sekitar rumah itu akhirnya berbicara sama Tenopi, menyampaikan lagi, sehingga Tenopi ini merasa kecewa karena anak ini tuh sebenarnya anak yang paling disayang gitu loh. Cuman keputusan itu kami selaku netizen sebenarnya setuju aja dikasih sanksi dia dipindahkan ke yayasan atau dikembalikan kepada keluarganya. Yang tidak setuju itu adalah ketika di-up di media sosial dengan anak yang sebesar ini mungkin masih di bawah umur kemudian harus menerima hujatan-hujatan dari para netizen
Seperti itu, Jenny. Oh iya. Anaknya umur berapa? Sepertinya 13, 12, 13, 14 lah sepertinya. Berarti seumuran anak Sebelas, itu ya. sebelasan loh. Iya, berarti seumuran anak-anak Kayaknya murid. seumuran anak RO deh. Lebih 13 tahun jarak ini. Kalau si siapa? Talia kan 11 ya. Ya 13 tahun. Dan aku cek dulu ya, aku cek dulu usianya ya. Aku cek dulu usianya ya. Ya, sambil ngecek gimana 12, 13 tanggapan kau lah ya. Jenny terhadap si Putri, terakhir si Nopi, si Nopi ini, si Putri lagi. Si Nopi Emang di ini. usia-usia kayak gitu, di usia-usia kayak gitu memang lagi rentan-rentannya banyak pengen taunya, usia labil, usia yang kalau orang ngomong suka ngikutin. Ini aku ngomong perspektif dari aku yang punya anak murid umur 13 ya. Nah, Anak-anak umur segitu tuh gampang diinin loh, kayak ada orang ngomong dia suka nguping, dia suka pengen tahu ngomongin apa sih, nanti yang dia tahu dia akan sampaikan. Anak-anak umur segitu emang dunianya kayak gitu loh, bukan menggibahi, kayaknya dia bukan menggibahi loh, bahasanya tuh terlalu tinggi kalau menggibahi.